Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Udah hampir 2 mingguan aku nggak upload konten di YouTube karena kesibukan hal lain. Ada gincangan yang bener-bener menarik perhatian aku banget dan kayaknya belum ada yang membahas ini secara detail. Jangan lupa subscribe yuk karena subscribe itu gratis, nggak bayar, dan teman-teman mendukung konten-konten di channel aku biar semakin berkembang. Tonton sampai beres, jangan skip videonya. Apalagi buat teman-teman di sini yang lagi mau berencana menapaki jenjang karir yang lebih serius, Cela. Ini aku rasakan sendiri, pernikahan adalah sesuatu yang sangat complicated banget. Jadi teman-teman harus banyak belajar dari mereka sudah menikah. Dan pembelajaran tersebut yang bikin teman-teman bukan malah ragu, tapi harusnya membuat teman-teman lebih mantap, lebih banyak mempersiapkan masalah-permasalahan yang teman temui setelah menikah. Di konten kali ini aku mau bahas fenomena perceraian Corona divorce. Belum pernah dengar? Jadi Corona divorce ini istilah yang lagi booming banget di Twitter, yang mana istilah Corona divorce ini yang berarti perceraian corona. Sebenarnya ini topik yang sangat sensitif banget karena aku sendiri belum begitu lama menjalani pernikahan, sekitar 3,5 tahun lah ya, sekitar kurang lebih hampir 4 tahun. Jadi belum begitu lama, tapi di sini aku akan menjelaskan fakta perceraian yang terjadi selama pandemi, yang pastinya bukan dari mulut aku sendiri tapi dari sumber-sumber, banyak sumber yang aku baca. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari konten aku. Seperti yang kita tahu, banyak banget fenomena yang terjadi selama pandemi. Salah satunya itu banyak banget terjadi pemphk-an atau putus hubungan kerja di berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Dan itu sangat berdampak bagi mereka yang sudah berkeluarga, apalagi yang banyak tanggungan di keluarganya, teman-teman. Karena bisa jadi itu salah satu pemicu faktor perceraian terbesar jadi setelah pandemi ini. Nah, aku akan sebutkan beberapa fakta yang mencengangkan banget tentang Corona divorce ini, tentang faktor-faktor perceraian yang terjadi selama Corona ini. Di Pengadilan Tiga Raksa di Tangerang, kasus perceraian sampai 40 kasus per harinya, teman-teman. Itu menyebabkan persidangan itu kayaknya bener-bener numpuk banget, sampai beres dalam 1 hari. Terus udah gitu dipending ke besoknya, dan persidangannya sampai menumpuk banget. Itu saking banyaknya permintaan request dari gugatan cerai. Di Semarang sampai terjadi 100 kasus penggugatan cerai, dan 80%-nya itu digugat oleh dari pihak istri. Di Cina sendiri ini sangat banyak sekali perubahan masyarakat yang terjadi. Wabil khusus nih dari segi mental seseorang, di Cina ada lebih dari setengah penduduk masyarakatnya, 20,4% orang-orang yang depresi, 44% yang mengalami kecemasan akut, dan 30%-nya itu mengalami insomnia. Ternyata di Cina ini sendiri ini banyak banget faktor perceraian yang bertambah justru karena banyaknya waktu bersama pasangan. Jadi teman-teman, ternyata stay at home atau lebih banyak waktu bersama pasangan itu nggak selamanya berakhir dengan positif. Sekalipun misalkan pasangan tersebut tidak punya masalahan dari keuangan ekonomi, let's say keuangan ekonomi keluarganya atau rumah tangganya itu baik-baik aja, ekonominya masih stabil, mungkin punya bisnis yang lumayan stabil atau punya bisnis yang lumayan besar, atau pasangan rumah tangga ini punya tabungan yang lumayan cukup. Jadi sebenarnya dari alasan orang itu bercerai karena ekonomi itu nggak bisa dibenarkan, karena ekonominya baik-baik saja, hanya mereka bercerai karena punya banyak waktu bersama pasangan. Ya, jadi nggak selamanya punya banyak waktu bersama pasangan itu jadi lebih romantis gitu ya, lebih deket atau lebih banyak waktu buat bikin anak lagi, ya kan? Sampai aku nemuin fotonya, jadi itu tuh kayak meme-meme ledekan. Kayak misalkan nih, selama corona berakhir nih 9 bulan kemudian tuh banyak istri-istri melahirkan ya, karena banyak pasangan yang bareng-bareng di rumah aja berdua. Itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Lebih banyak waktu bareng pasangan itu nggak selamanya menambah keromantisan ya, karena justru itu bisa jadi penyulut salah satu faktor perceraian yang terjadi selama pandemi ini. Dari Detik News aku dapat informasi kalau di Cianjur itu punya kasus perceraian kurang lebih 100 perceraian dalam sehari, yang mana 40% itu dari gugat cerai dan 60% itu dari talak. Balik lagi, faktor yang terjadi di Cina ini peningkatan perceraian itu sangat signifikan. Dia meningkat sampai 46% gugatan perceraian.
Gini loh teman-teman, saat kita lebih sering sama-sama di rumah, itu yang aku rasakan sendiri, itu makin banyak permasalahan atau obrolan yang seharusnya sih tidak diperlebar atau tidak dibahas, tidak terlalu banyak dikritik gitu ya. Jadi ini dikit-dikit ngeritik, yang nggak penting dikritik, apaan sih gitu kan. Nah itu yang bikin sepasang suami istri itu nggak nyaman, justru karena lebih banyak waktu di rumah, justru karena lebih banyak kebersamaan di rumah, itu yang menyebabkan timbul banyak masalah. Di Saudi Arabia sendiri, ini dilansir oleh Middle East Monitor, itu ada kurang lebih 7.500 kasus perceraian semenjak corona. Aduh, itu kasus perceraian atau apa ya sampai 7.500, tapi itu memang benar-benar terjadi di Saudi Arabia, teman-teman. Lanjut ke Jepang. Jadi Jepang ini yang pertama memarakkan istilah corona divorce. Jadi Twitter orang-orang Jepang tuh sampai nyebutnya, oh ini tuh corona divorce ya, jadi perceraian akibat corona. Dan ini pertama kali dipopulerkan oleh orang-orang Jepang, yang mana ini di Jepang juga banyak banget kasus perceraian yang meningkat drastis setelah adanya corona. Itu ternyata bukan karena dari alasan ekonomi aja, karena lebih banyak waktu si pasangan itu di rumah gitu ya. Itu justru menyebabkan pemicu keretakan rumah tangga. Ada beberapa kasus di Jepang itu dia melakukan gugatan cerai Karena bosan mendengar dengkuran suami yang tidur di siang hari. Suami lebih sering di rumah, yang biasanya mungkin workaholic, yang kerjaannya tuh kerja terus harian tapi jadi lebih sering di rumah, alhasil mungkin lebih banyak waktu luang untuk istirahat, untuk tidur siang. Mereka tuh sampai muak banget ngedenger suaminya tuh mendengkur di siang hari, di malam hari, setiap waktu tidurnya tuh mendengkur. Aku nggak bisa mengimajinasikan, nggak bisa membayangkan mungkin suara dengkurannya itu kenceng banget atau mungkin mengganggu banget gitu ya. Dan banyak banget kasus perceraian di Jepang itu karena si istri nggak kuat 24 jam dalam tuntutan bersama suami. Gitu teman-teman. Aku sih nggak tahu ya suami-suami di Cina itu seperti apa, tapi faktanya adalah banyak banget gugatan dari istri itu karena nggak kuat atau muak dengan tuntutan 24 jam dari si suaminya itu. Kan biasa cowok itu simpel, nggak mau ribet. Jadi biasanya udahlah bodo amat lah, istri gue cerewet lah, nggak usah didengerin kayak gitu. Nah kalau misalkan setelah corona ini banyak suami punya waktu di rumah, dia nggak kebuang tenaganya di tempat kerjaan, jadi dia ladenin deh tuh si istrinya gitu ya, lo jual gue beli gitu kan. Lo jual, gue beli, gitu kan. Sombong amat. Yang aku temukan dari jurnal The Asian Parent, ini ada beberapa fakta kenapa penyebab seseorang bercerai, dan ini diteliti dari 1979. Jadi fakta yang pertama adalah kenapa pasangan bercerai, itu karena usia terlalu muda atau menikah di usia di atas 32 tahun. Menikah di atas 32 tahun, jadi sebenarnya dari usia matang itu mereka berdua matang, pemikiran matang, pengalaman matang, tapi tingkat perceraiannya ternyata lebih tinggi 5% tiap tahunnya dibanding yang menikah muda. Karena kalau kita lihat dari kenyataan gini loh teman-teman, jadi seseorang yang sudah nyaman dengan dunia sendirinya, mereka udah independen, mereka bisa mencari uang sendiri, mereka ngerasa it's gonna be fine kalau hidup sendiri aja, dan setelah pernikahan mereka mengalami masalah yang rumit, mereka mengalami permasalahan yang kompleks, mereka akan memilih ya udah deh cerai aja, karena mereka ngerasa hidup mereka itu sebelum menikah itu tidak serumit setelah menikah. Jadi setelah menikah nih mereka ngerasa aduh rumit banget sih nikah gitu kan, duh enakan gue itu kemarin belum nikah kayaknya nggak pernah sepusing ini, dan akhirnya mereka memilih bercerai. Dalam jurnal Economic Inquiry yang dirilis 2015 itu menyebutkan kalau faktor perceraian karena perbedaan usia yang terlalu jauh itu sangat tinggi teman-teman. Apalagi kalau misalkan perbedaan usianya itu sampai 10 tahun, itu sampai 40% lebih tinggi. Karena saat kita menikah, kita beda usia yang terlalu jauh. Contoh nih, si perempuannya umur 23, nah si cowoknya ini umur 33. Itu udah pasti dari lingkungan pergaulan, dari cara berpikirnya, itu udah jauh berbeda. Di buku Institute for Family Studies yang dirilis oleh Nicholas, itu mengemukakan pendapat bahwa pernikahan yang terbaik ya di akhir usia 20. Jadi kayak misalkan 26, 27 ya, di atas usia 25, pasangan perempuannya dan pasangan laki-lakinya itu pernikahan yang terbaik karena punya rentang kematangan pola pikir yang sama, stabilan emosi yang sama juga. Faktor yang kedua, menurut The Asian Parent ini adalah pekerjaan tetap dari suami yang menyebabkan perceraian. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di barat itu sebenarnya perceraian itu sedikit sekali dari faktor ekonomi, karena sebenarnya saat dua-duanya tidak bekerja pun, jadi setahu aku ya, mohon maaf kalau salah, kalau di luar negeri itu kayak punya tunjangan, jadi tetap kalau cuma sekedar buat makan itu udah jadi tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi ekonomi, kalau dari segi tuntutan ekonomi itu sebenarnya nggak kayak di kita ya, udah jarang sekali perceraian itu karena ekonomi. Tapi memang saat suami tidak punya pekerjaan tetap itu terjadi banyak perceraian. Ini sebenarnya udah sesuai sih sama yang kita tahu nih, kalau misalkan di Islam itu sebenarnya
mencari nafkah itu dibebankan ke suami ya, karena itu. Jadi saat si suami yang punya uang, sekalipun istrinya bisa nyari uang, si suaminya nih tetap punya pekerjaan. Jadi dia tetap bisa dihargai oleh pasangannya karena dianggap mampu mencari nafkah buat istrinya. Dari salah satu psikolog dari University of Washington, jadi dia mengemukakan prediksi-prediksi kenapa seseorang itu bercerai. Ada 4 prediksi. Pertama itu karena memandang lebih rendah si suami atau si istri. Jadi suaminya mandang lebih rendah istrinya, atau istrinya mandang lebih rendah suaminya. Yang kedua itu karena adanya kritik berlebihan. Jadi kayaknya masalah yang seharusnya nggak dikritik-kritik gitu ya. Dia menurut si John Gottman ini, penyebab perceraian ini dikarenakan sifat defensif atau merasa nggak pernah salah. Ada juga yang pasangan yang memilih diam justru karena dia nggak salah. Milih diam tapi dia tidak ngerasa salah gitu loh teman-teman. Dan karena faktor ini tuh jadi kayaknya itu unek-unek itu kayak ketahan gitu ya, momen itu tuh meledak gitu ya, dan jadi permasalahan yang besar gitu. Menurut si John Gottman ini yang terakhir ini, prediksi seseorang bercerai itu kasusnya itu karena banyak motong omongan. Jadi kalau misalkan istrinya lagi ngomong atau suaminya lagi ngomong, kita harus mau saling dengerin. Ternyata teman-teman, salah satu penyebab perceraian yang sering kita lupakan itu karena terlalu mesra. Kebayang nggak sih teman-teman, terlalu mesra itu bikin cerai loh, bayangin. Ini ada seorang psikolog namanya Ted Hudson. Jadi si Ted Hudson ini dia meneliti selama 13 tahun mengikuti jejak si 200 pasangan. Itu ada 7 tahun pernikahan pertama itu banyak banget perceraian justru terjadi karena terlalu mesra. Kenapa? Apa hubungannya? Kan harusnya mesra itu baik-baik aja. Kenapa cerai? Jadi gini loh teman-teman, banyak pasangan yang mesra itu sebenarnya mereka itu menyimpan banyak permasalahan, unek-unek atau masalah-masalah yang mereka putuskan untuk tidak diungkapkan. Jadi saat ketemu momen itu masalah itu keluar, appear gitu ya, satu persatu timbul ke permukaan. Akhirnya yang tadinya mereka tuh mesra-mesra aja, yang tadinya mereka tuh harmonis-harmonis aja, karena punya masalah-masalah baru keungkap, akhirnya mereka ngerasa stres, mereka ngerasa aduh ternyata nikah ini pusingnya, ternyata nikah ini aduh gue nggak kuat gitu, akhirnya mereka bercerai. Nah ini ada beberapa solusi yang sebenarnya aku udah alamin juga, solusi-solusi supaya nggak bercerai. Ini banyak banget yang aku temuin dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang pertama itu diskusikan masalah. Jadi jangan lari dari masalah, jangan memilih diam karena bersifat defensif, nggak ngerasa salah akhirnya kita milih diam karena malas debat, itu nggak baik. Yang lebih baik kita diskusiin masalah, terus kita tawarin solusinya. Kayak misalkan nih kita nanya nih ke suami, ya udah menurut kamu baiknya seperti apa? Suami pun nanya ke istri, ya udah menurut kamu baiknya seperti apa? Jadi saling menawarkan solusinya. Nikahnya saling mau dengerin dengerin keluh kesah, dengerin ceritanya, saling mau dengerin, saling mau utarain perasaan. Jadi nggak cuma dengerin. Ada nih satu pihak ngedengerin, tugasnya itu satu pihak ngedengerin aja, satu pihak tugasnya cerita. Ini harus seimbang teman-teman. Jadi satu sama lain punya saat dia mengemukakan perasaannya dan punya momen saat dia wajib ngedengerin pasangannya. Jadi itu harus saling. Terus ada solusi-solusi lain supaya nggak bercerai, kayak berpikiran positif, berusaha ingat-ingat kebaikan suami kita ya, sisi positifnya dari suami kita. Karena memang kalau misalkan orang lagi berantem, lagi emosi, pasti yang diingat itu yang nyebelinnya aja gitu teman-teman. Tapi kita berusaha deh, kalaupun kita butuh waktu nih buat sendiri, ya udah misalkan nih kita lagi nggak sepengalaman nih sama suami, kita izin deh sama suami minta baik-baik, tapi kita meminta waktu tuh benar-benar buat sendiri. Kalaupun misalkan kita mau pulang ke orang tua, bukan untuk menceritakan masalah, tapi untuk ibaratnya kita ini butuh waktu sendiri buat saling introspeksi, buat saling nenangin pikiran masing-masing. Kadang kan kalau kita berantem nih sama suami, terus kita ketemu terus ya, kayaknya enak banget gitu ya. Ke dapur ketemu, ke kamar mandi ketemu gitu. Sombong amat. Terus belajar memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan suami, berfokus pada solusi. Ini solusinya apa? Kayak misalkan corona ini nih, banyak banget yang kehilangan pekerjaan, ekonominya jadi morat-marit. Kita bareng deh diskusi, ngobrol. Solusinya apa ya buat rumah tangga kita, biar kita tetap bisa harmonis, biar kita tetap bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, biar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Jadi kayak ngobrol, kayak sharing. Terus ya udah nih, kita punya beban tanggungan segini, atau misalkan ada hutang-hutang yang harus dibayar, kita punya hutang segini, pasangan kita punya hutang segini, atau berapa nih total hutang kita agendain, prioritasin yang mana yang mau dilunasi lebih dulu. Terus kita ngobrolin income apa yang bisa kita dapat dalam keadaan kayak gini. Kita temuin goals kita bersama. Yang namanya jodoh itu pasti punya kesamaan. Nggak mungkin kita sama suami itu semuanya beda. Pasti ada titik-titik kita tuh ngerasa sama suami. Mungkin dari kesukaan makanan, mungkin apa. Kita cari kesukaan kita yang sama supaya untuk menemukan goals bersama. Jadi kalau misalkan udah ketemu, oh ya udah nih, kayaknya kita bareng-bareng deh untuk begini. Nah itu yang aku rasakan sama suami. Ya kita tuh kayak pertama gini, stepnya yang aku lakukan sama suami itu, stepnya yang pertama itu aku mengemukakan kekhawatiran aku. Jadi semua kecemasan aku dengan keadaan ini aku obrolin sama suami. Nih loh ya, aku tuh sebenarnya kenapa aku marah-marah, ini karena aku begini, karena aku tuh khawatir gini gitu ya. Dan akhirnya suami pun membukakan permasalahan dia, akhirnya kita udah saling terbuka, menjadi beban
pikiran kita saling kemukakan satu sama lain, dan kita cari solusi bareng-bareng itu teman-teman ya. Terus saling mau introspeksi diri, karena seharusnya setelah menjadi pasangan suami istri itu kita harus saling menerima kekurangan masing-masing, harus mau saling introspeksi diri. Ini juga disebutkan dalam sebuah hadis, abgodul halali ilallahi tolak, oleh rawahu hadis Bukhari. Jadi sebenarnya perceraian itu halal aja dilakukan, cuma dalam Islam sendiri ini benar-benar yang Allah tuh benci gitu tuh. Jadi jangan bercerai, karena apalagi saat pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak atau sudah dikaruniai banyak anak, itu saat kita bercerai bukan hanya perasaan masing-masing pasangan itu yang menjadi korban, tapi perasaan si anak itu yang akan memberikan dampak pasti sampai anak itu dewasa. Gitu, suamiku pernah nanya, sebenarnya apa sih yang dicari dari seorang istri? Kan kalaupun dia nggak bisa cari duit, dia nggak kerja, terus dia milih cerai, minta cerai dari suami karena suami nggak nyari nafkah, emang dia yakin kehidupannya lebih baik setelah bercerai? Nah itu yang pernah suami aku tanyakan. Sebenarnya saat seorang istri itu meminta cerai karena merasa tidak dinafkahi, itu bukan karena dia merasa punya kehidupan lebih baik setelah bercerai. Jadi kayak kalau aku sih ya, sudut pandang aku sebagai cewek nih, sebagai perempuan, jadi aku tuh kayak ngerasa beban nafkah itu ada pada suami. Saat kita punya suami, kita tuh kalaupun kita nggak nyari duit, kita nggak akan dosa, karena itu bukan jobnya kita, karena nafkah itu bukan tanggung jawabnya kita. Jadi kalau misalkan kita punya suami nih, terus kita cari duit, yang ngapain gitu, kayak ada pikirannya ngapain, kan nafkah itu tanggung jawabnya suami. Ada beberapa perempuan yang memang mungkin berpikirnya seperti itu gitu teman-teman. Jadi saat posisinya mereka nggak punya suami, justru mereka kayak semangat kerja gitu loh, kayak semangat nyari duit gitu, karena ngerasanya ya memang itu udah jadi tanggung jawab dia. Apalagi misalkan udah ada anak, hak asuh jatuhnya ke cewek, jadi kayak lebih ridho aja gitu, lebih ikhlas kerja keras kalau nggak ada suami gitu. Jadi ngerasanya ya udah, gue bisa nyari duit dan ini buat anak gue harus strong gitu. Jadi sebenarnya selama masih bisa diobrolin baik-baik, yuk teman-teman obrolin deh masalahnya baik-baik. Beneran deh, cerai itu sebenarnya sangat dirugikan. Orang-orang yang bercerai di luar sana pun pasti akan setuju. Gue kalau ada pilihan gak cerai, mendingan gak usah cerai gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini, yuk saling ngobrol lagi sama suaminya. Semoga konten aku kali ini bermanfaat. Maaf kalau aku ada salah-salah kata. Jangan lupa teman-teman di subscribe di sini biar aku makin semangat, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih untuk teman-teman yang setia untuk simak konten-konten aku. Bye bye.